Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kota Banjarmasin yang terdiri dari saya, Rahmi Widiati SPDGR dari SMA Islam Sabilal Mustadin Banjarmasin dan rekan saya Potekat Isyana Triputri dari SMK Farmasi Banjarmasin. dan teman saya Misbah SPD dari SDN Pengembangan 8. Saya Rina Rukmana SPD dari SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. kami akan mendemonstrasikan proses coaching dalam supervisi akademik dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Bagaimana kabar Ibu Misbah hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja, Bu. Ibu ini gimana? Alhamdulillah bagus juga dengan sehat. Insya Allah luar biasa ya Ibu Misbah. Hari ini katanya mau melakukan coaching ya? Iya, ingin melaksanakan coaching bersama coaching. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nih Bu. Iya. Nah, jadi saat proses coaching saya akan mengamati Ibu dan menilai sesuai rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian ada keterampilan coaching, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu menggali potensi pada coacher. Nah, prinsip coacher kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Di sini ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan dengan Ibu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih. Jadi yang pertama yaitu pertanyaan kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada saat coaching ini, Bu? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu presensi kehadiran penuh, Ya, betul. mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Luar biasa ya, Bu ya. Nah, kemudian kira-kira yang ingin dikembangkan lebih spesifik atau khusus kira-kira apa ya, Bu? Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, indikator atau tujuan ketercapaian dari Ibu Misbah kira-kira apa? Saya ingin membantu menemukan solusi buat pemecahan buat coach yang punya masalah supaya dapat diselesaikan dengan baik. Luar biasa Ibu Misbah ya, terima kasih atas jawabannya. Silahkan nanti Ibu Misbah untuk melakukan coaching bersama coachnya, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Misbah. Waalaikumsalam, Bu Isyana. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sedang sibuk? Tidak, santai aja, Ibu. Begini Bu, ada yang ingin saya bicarakan. Oke, ada apa, Bu Isyana? Saya ini kan wali kelas 10 Bu lah. Iya. Kemudian juga ngajar di jam-jam terakhir. Nah, yang jadi permasalahan saya itu awalnya saya kira di jam saya saja yang siswanya ada yang tidak semangat belajar, ada yang tugas, kemudian ada yang asik main game di handphone. Nah, jadi itu yang sebenarnya ingin saya bicarakan atau diskusikan sama Iya. Oh, berarti ya kalau Ibu garis bawahi, ini permasalahannya kurangnya minat murid Ibu ya terhadap proses pembelajaran pada jam-jam terakhir. Seperti itu ya? Terus, kira-kira nih dari percakapan ini, apa yang ingin Ibu Isyana inginkan? Yang saya inginkan itu saya ada gambaran ke depan bagaimana siswa-siswa saya ini menjadi tertarik belajar di jam-jam terakhir. Jadi mereka lebih fokus dan tidak terbebani sama suasana keadaan mengantuk ataupun main game. Iya, oh seperti itu.
Jadi Ibu Isyana mengharapkan ada perubahan ya Bu Iya, ya. ada perubahan. Kira-kira nih perubahan apa yang Ibu Isyana inginkan? Perubahan ya, siswa lebih suka dan tertarik dengan pelajaran, Iya. tidak hanya pelajaran saya, tetapi khususnya pelajaran guru-guru lainnya. Iya. Seperti itu. Ya, berarti Ibu ya sudah Ibu ceritakan tadi kondisi pembelajaran Ibu yang sekarang Ibu jalankan ini kondisi idealnya bagi Ibu Isyana itu kalau kita hitung ya dalam skala prioritas misalnya nih dari angka 1 sampai 10. Kondisi sekarang ini idealnya Ibu Isyana dalam level keberapa? Kalau saya nilai siswa-siswa saya itu masih dalam level 6 Bu, karena masih ada sebagian besar yang sibuk dengan dunianya sendiri. Ya. Jadi untuk level 6 ya Bu ya, Oke. kondisi sekarang. Kira-kira Bu ingin meningkatkannya nggak? Di level berapa misalnya terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih aktif lagi? Saya itu ingin meningkatkan di level 8 ataupun 10 juga bisa. Iya, mantap Ibu. Berarti Ibu dari level 6 ya ke Oke. level 9 ingin meningkatkannya itu lebih jauh lagi, artinya lebih meningkatkan lagi. Nah, kira-kira Bu apa yang Ibu rencanakan dengan level 9 tadi? Nah, rencananya itu saya ingin membuat games Bu. Misalnya dalam proses pembelajaran. Jadi siswa Iya. itu tidak hanya duduk termenung ataupun tidur-tiduran. Nah, jadi nanti mungkin dengan bermain games diselangi, tapi sebelumnya ada ice breaking, mungkin membuat siswa lebih aktif ataupun Iya, lebih bagus. fokus pada pembelajaran. Iya, berarti Ibu ada sudah suatu rencana ya Bu ya untuk hal itu dan kira-kira nih Bu, siapa nih yang bisa membantu dalam kegiatan Ibu tersebut? Kalau saya pengennya nih pula Iya. guru-guru IT juga membantu, Iya, Bu. terus juga minta bantuan dari kepala sekolah juga jika Iya. memungkinkan. Iya, berarti Ibu ada sudah komitmen ya Bu ya untuk berkolaborasi dengan teman sejawat yang ahli IT ya Bu Iya, ya, seperti ahli itu ya Bu IT. ya. Oke Ibu, bagus sekali Ibu. Nah dari percakapan ini apa yang Ibu ambil gambarannya, simpulannya? Kesimpulannya ini saya ingin siswa saya nanti ke depannya itu lebih aktif dengan proses belajar mengajar melalui games mungkin Bu. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai kita mendahulukan dengan ice breaking atau bisa juga dengan menggunakan teknik stop. Jadi kan siswa lebih fokus ke depannya. Ya, jadi Ibu dari pembicaraan kita ini mendapatkan gambaran yang supaya istilahnya pembelajaran itu lebih diminati ya oleh anak-anak karena ketimbang di jam terakhir itu harus lebih memaksimalkan ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin ada yang ingin tambahkan lagi Bu? Itu aja. Oke Bu, kalau misalnya Ibu Isyana ada misalnya ingin disampaikan, langsung saja hubungi Ibu ya, jangan sungkan-sungkan. Ya Ibu. Ada lagi nggak ada? Itu aja Bu. Terima kasih sebelumnya Bu sudah Iya, menyediakan sama-sama. waktunya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Misa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rina. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah tadi ada proses coaching bersama coach ya Bu Misbah ya. Iya Bu. Nah, kalau berdasarkan Ibu lihat, maksud saya lihat itu luar biasa Ibu Misbah ya. Alhamdulillah Ibu. Sudah melakukan yang namanya kompetensi coaching, proses prinsip coachingnya sama alur Iya. data. Nah, kemudian kalau berdasarkan observasi, jadi saya ingin mendengar langsung cerita dari Ibu Misbah. Jadi sini akan saya sampaikan beberapa pertanyaannya Bu ya. Iya Bu, silakan Bu. Iya, jadi yang pertama apa saja yang sudah dilakukan Ibu Misbah tadi? Alhamdulillah Bu, yang saya laksanakan pada saat coaching tadi saya sudah menggunakan alutsista. Itu dengan menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab. Seperti itu. Biasa ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa yang kira-kira sudah dikembangkan? Yang lebih untuk ditingkatkan lagi yaitu dengan mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Mantap ya Bu Misbah ya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke, Apa Bu. yang Ibu dapatkan kira-kira dari hasil kajian? Alhamdulillah Bu, pada saat kegiatan coaching tadi
coach saya dapat menemukan permasalahannya dan dapat menyelesaikan masalahnya melewati jalur alur tirta, Bu. Coaching tadi. Iya, betul sekali. Masya Allah luar biasa Ibu Misbah ya. Iya, Sudah sama-sama. selesai tadi coachingnya dan semoga nanti kalau ada kegiatan coaching lagi Ibu bisa meningkatkan kompetensi yang lainnya. Iya, terima kasih banyak Bu Rina. Ya, sama-sama, terima kasih juga. Sama-sama, Bu. Sampai jumpa. Iya, Bu. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Rina, apa kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Misbah. Ya, sehat ya Ibu? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini Ibu sehat, juga Ibu sehat juga. Oh ya Ibu Rina, hari ini kan ada kegiatan coaching ya Ibu ya? Ya, betul sekali Bu Misbah. Iya, untuk kegiatan coaching ini saya akan mengamati Ibu ya dengan sesuai dengan rubrik penilaian, sesuai dengan alur tirta, baik itu dengan tujuannya, identifikasinya, rencananya, dan juga tanggung jawabnya. Dengan alur tirta harus diamati dengan prinsip daripada coaching itu. Yang pertama yaitu dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu menggali potensi pada coaching. Nah, Ibu Rina siap? Siap Bu. Oke, Ibu Rina, Ibu ada 3 pertanyaan yang Ibu Rina jawab nanti. Yang pertama itu, apa yang ingin dikembangkan, potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rina? Kalau potensi atau kompetensi saya sebagai coaching yang akan saya kembangkan, yang pastinya pertama kehadiran penuh. Dan saya akan mendengarkan dengan baik Ya, saat coach itu memberikan namanya nih gambaran tentang masalahnya. ya. Terus mendengarkan dengan aktif tentang permasalahan yang coach hadapi, serta bertanya mengenai hal-hal yang dia ingin kembangkan sama ingin menjadikan solusi, yaitu membuat suatu pertanyaan terbobot. Iya, bagus sekali ya Ibu Rina ya. Oke, Ibu Rina, ini yang pertanyaan kedua ya. Bagian mana, kompetensi mana yang spesifik yang harus dikembangkan Ibu Rina? Yang lebih khusus dan spesifik tentang kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu Iya. adalah membuat pertanyaan terbobot. Iya, Karena dengan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan tersebut agar memudahkan coachnya untuk bercerita tentang permasalahannya terbuka terhadap saya. Jadi saya akan mengarahkan dan membimbing coach tersebut mendapatkan solusinya. iya benar sekali ya Ibu Rina ya. Oke Ibu Rina, ini pertanyaan terakhir ya Bu Rina ya. Indikator ketercapaian nih dari tujuan pengembangan Ibu Rina yang ingin kembangkan. Indikator ketercapaian itu pastinya saya ingin membantu coach dalam menemukan solusi permasalahannya dan membantu juga serta membimbing coachnya menemukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Iya, mantap sekali Ibu Rina ya. Terima kasih, Mudah-mudahan Bu. nanti pada saat pelaksanaan observasinya, coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Bu Rina ya. Amin Bu, terima kasih atas doanya Bu. Iya, sama-sama Bu Rina. Ibu permisi dulu ya. Iya, Bu. Nanti Ibu akan lihat pada saat observasi nanti. Terima kasih banyak Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Misbah. Ya, sehat ya Ibu? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini Ibu sehat, juga Ibu sehat juga. Oh ya Ibu Rina, hari ini kan ada kegiatan coaching ya Ibu ya? Ya, betul sekali Bu Misbah. Iya, untuk kegiatan coaching ini saya akan mengamati Ibu ya dengan sesuai dengan rubrik penilaian, sesuai dengan alur tirta, baik itu dengan tujuannya, identifikasinya, rencananya, dan juga tanggung jawabnya. Dengan alur tirta harus diamati dengan prinsip daripada coaching itu. Yang pertama yaitu dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu menggali potensi pada coaching. Nah, Ibu Rina siap? Siap Bu. Oke, Ibu Rina, Ibu ada 3 pertanyaan yang Ibu Rina jawab nanti. Yang pertama itu, apa yang ingin dikembangkan, potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rina? Kalau potensi atau kompetensi saya sebagai coaching yang akan saya kembangkan, yang
pastinya pertama kehadiran penuh, dan saya akan mendengarkan dengan baik Ya. saat coach itu memberikan namanya nih gambaran tentang masalahnya, Iya. terus mendengarkan dengan aktif tentang permasalahan yang coach hadapi, serta bertanya mengenai hal-hal yang dia ingin kembangkan sama ingin menjadikan solusi, yaitu membuat suatu pertanyaan terbobot. Iya, bagus sekali ya Ibu Rina ya. Oke Ibu Rina, ini yang pertanyaan kedua ya. Bagian mana, kompetensi mana yang spesifik yang harus dikembangkan Ibu Rina? Yang lebih khusus dan spesifik tentang kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu Iya. adalah membuat pertanyaan terbobot, Iya. karena dengan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan tersebut agar memudahkan coachnya untuk bercerita tentang permasalahannya terbuka terhadap saya. Jadi saya akan mengarahkan dan membimbing coach tersebut mendapatkan solusinya. Iya, benar sekali ya Ibu Rina ya. Oke Ibu Rina, ini pertanyaan terakhir ya Bu Rina ya. Indikator ketercapaian nih dari tujuan pengembangan Ibu Rina yang ingin kembangkan. Indikator ketercapaian itu pastinya saya ingin membantu coach dalam menemukan solusi permasalahannya dan membantu juga serta membimbing coachnya menemukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Iya, mantap sekali Ibu Rina ya. Terima kasih, Mudah-mudahan Bu. nanti pada saat pelaksanaan observasinya, coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Bu Rina ya. Amin Bu, terima kasih atas doanya Bu. Iya, sama-sama Bu Rina. Ibu permisi dulu ya. Iya, Bu. Nanti Ibu akan lihat pada saat observasi nanti. Terima kasih banyak Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Maaf boleh ulun mengganggu nih sore-sore begini. Nggak apa-apa Bu. Sebenarnya ulun menemui ibu ini mau ada yang ulun ceritakan Bu tentang permasalahan di sekolah gitu. Nah bagaimana hari ini Bu, keadaannya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Bu sehat-sehat aja, tapi ada itulah sedikit masalah gitu. Ya, nah silakan Bu, kalau ingin cerita saya siap untuk mendengarkan keluh Iya. kesah dari Ibu Rahmi. Tinggi. Terima kasih Bu Rina sudah mau mendengarkan. Jadi gini nih Bu, di sekolah saya kan mengampu tuh mata pelajaran biologi tuh. Biologi ini selama ini di momok siswa itu di kepala mereka, biologi itu adalah mata pelajaran yang banyak hafalannya. Kemudian susah, banyak istilah-istilah ilmiah yang sulit dipahami oleh siswa, sehingga keaktifan siswa di kelas itu menjadi tidak optimal Bu, karena anggapan mereka itu biologi itu adalah mata pelajaran yang susah seperti itu, banyak hafalan, sehingga keaktifan siswa di kelas itu menjadi tidak optimal lah begitu Bu. Mereka belajarnya agak tidak bersemangat karena di kepala mereka sendiri sudah biologi itu susah gitu Bu. Seperti itu ya permasalahan Ibu hadapi saat kegiatan belajar mengajar Bu ya. Iya betul. Nah, apalagi mata pelajaran biologi yang banyak hafalan seperti itu ya Bu ya. Banyak kata-kata yang sulit sepertinya ya. Iya betul, biologi. kata-kata ilmiah gitu Nah, Bu. iya betul sekali. Nah, jadi tujuan Ibu Rahmi ke sini untuk membicarakan permasalahan itu ya Bu ya, Iya Bu, tentang betul. anak-anak yang menjas biologi itu sulit seperti Ya itu betul. ya. Nah, Ini jadi tujuan ulun bicara sama Ibu Rina ini untuk menghilangkan image biologi itu sebagai mata pelajaran yang sulit, banyak hafalan, serta pembelajaran biologi itu ada pembelajaran yang tidak menarik begitu Bu, bagi mereka. nah, Bu. Nah, jadi sini kita lihat keaktifan siswanya ya, Ya seperti itu di betul. dalam mata pelajaran biologi ya, Bu, Ya, karena mereka sudah di kepala mereka biologi itu susah, sehingga mereka belajar itu agak malas-malasan, sehingga di kelas tidak aktif Bu. Nah, jadi kira-kira menurut Ibu Rahmi kalau dalam level 1 sampai 10 sekarang ya saat ini siswa itu di level berapa kalau 1 sampai 10 Bu? Dari dilihat dari keaktifan siswa di kelas, saya melihatnya sekarang itu masih di level 5 lah Bu. Karena ada sebagian yang aktif, ada sebagian yang tidak begitu. Oke, baiklah Ibu Rahmi. Nah, kira-kira Ibu Rahmi punya strategi nggak untuk menghadapi anak-anak yang demikian? Kan yang tahu situasi Ibu Rahmi Ya, sendiri. betul.
Allah pasti Bu Rami akan menemukan ya dalam perjalanan tersebut strategi dalam menghadapi siswa yang meninggal tadi bahwa biologi adalah Jadi strategi ini saya sudah pikirkan sih Bu, strateginya itu yang pertama saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Jadi selain pembelajaran berdiferensiasi, nanti akan terciptalah pembelajaran biologi itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi kan kita sudah mengetahui itu sebelum melaksanakannya harus tahu bagaimana minat anak, kebutuhan anak, kemudian latar belakang, ada budaya dan sebagainya. Jadi dari sana ulun bercermin kira-kira bisa nih untuk menghilangkan image biologi susah, kemudian supaya biologi menjadi pembelajarannya menjadi lebih aktif dan menyenangkan, maka saya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. bagus sekali ya Bu Rahminya sudah mempunyai strategi untuk menghadapi tadi atau siswa. Nah kira-kira Bu Rahmi ada nggak ukuran atau tujuan keberhasilannya itu ada levelnya nggak, misalnya dibikin konflik atau Ada Bu, tentu saja saya pikirkan. Jadi level keaktifan siswa itu saya lihat pada saat proses belajar mengajar, anak itu misalnya kegiatan, misalnya saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses nih Bu. ya, Misalnya diferensiasi prosesnya pada saat praktikum itu saya berharap semua anak itu bisa terlibat aktif Bu pada saat melaksanakan praktikum tersebut. Kemudian pada saat penyusunan laporannya nanti itu masuk ke diferensiasi produk, anak-anak bisa membuat hasil praktikumnya itu sesuai dengan minat mereka. Ada yang boleh dalam bentuk poster, boleh laporan tertulis, boleh infografis atau foto-foto, atau boleh nanti hasil produk praktikumnya dengan dia ngevlog gitu Bu. Jadi dari sana saya berharap aktifan siswa menjadi meningkat, pembelajaran biologi dianggap bukan pembelajaran yang sulit gitu. Itu indikator yang saya mau. ya bagus sekali Bu Rahmi ya. Nah kira-kira Bu Rahmi sudah membuat apa namanya tabel-tabel untuk penilaian memudahkan ya levelnya tersebut. Ya betul, tercapai. sebelum itu level tercapai, otomatis saya yang pertama dulu ingin menyusun modul ajar berdiferensiasinya Nah, ya, dulu bagus Bu. itu, Bu Jadi Rahmi. dari modul ajar itu nanti tergambar bagaimana proses pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya, kemudian cara penilaiannya, afektif, kognitif, dan psikomotoriknya Bu. Dari sana nanti dimasukkanlah itu indikator ketercapaian pembelajarannya itu. Luar biasa ya Bu Rahmi ya. Terima kasih Nah, Bu. sudah bisa menyusun strategi, tadi ya mengukur penilaiannya, membuat modul yang penting tadi Iya Bu betul Rahmi sekali. untuk mengidentifikasi anak-anak tersebut terhadap keterberhasilan anak-anak dalam menjalankan dan memahami mata pelajaran biologi. Nah, kira-kira kapan ya Bu dan mulai aksi tersebut atau strategi yang Ibu Rahmi buat tadi? Untuk memulainya saya akan melakukannya segera Bu. Kalau bisa besok akan saya buat Besok, modul untuk modul pembelajaran diferensiasinya. Untuk pelaksanaan proses pembelajarannya nanti akan saya laksanakan pada saat tahun ajaran baru. Oh bukan tahun ajaran baru sih, semester depan Bu. Karena ini kan sudah proses ulangan nih, tidak ada proses pembelajaran, maka nanti pada saat semester baru modul yang sudah saya susun itu akan langsung saya terapkan pada saat proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Biasa ya Bu ya. Nah, tadi sudah tahu kapannya dibuatnya, maksudnya waktunya. Nah, kira-kira komitmen terhadap rencana Ibu apa nih? Komitmennya saya menanamkan pada diri sendiri kan beberapa komitmen bahwa saya harus melaksanakan pembuatan modul itu secepatnya. Nanti untuk yang terlibat dalam proses itu nanti otomatis saya sendiri kan dengan membuat modul, nanti bisa dengan browsing di internet bagaimana contoh modul yang baik dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melihat kebutuhan siswa, nanti saya akan bertanya pada wali kelasnya atau guru di tahun sebelumnya supaya tahu kebutuhan siswa supaya bisa menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira Bu Rahmi perlu bantuan orang lain kah dalam melaksanakan strategi itu? Bantuannya untuk menyusun modul supaya tahu kebutuhan siswa, otomatis saya akan menanyakan kepada
kepada wali kelasnya Wali kelas. untuk tahu dulu nilai Ya. mata pelajaran yang di mata pelajaran lain, kemudian menanyakan juga nanti pada guru sebelumnya, kemudian otomatis ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila saya tidak akan melibatkan dengan siswa, Bu. Jadi seperti itu. Mantap sekali ya Bu Rahminya. Dengan proses coaching ini ada tujuannya yang sudah kita garis bawahi, terus masalahnya juga kita tahu apa tadi ya, Iya, Bu. dan mendapatkan strategi sama solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada. Ya. Nah, jadi di solusi tersebut ada dari Ibu Rahmi sendiri. Nah, saya cuma mengarahkan saja. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Iya. sama-sama, terima kasih juga Bu Rahmi mau terbuka dengan Ibu ya, dengan segala permasalahan. Mungkin nanti kalau ada masalah bisa kita berbicara lagi dengan Ya. tujuan yang lebih baik lagi untuk mencerdaskan. Ya, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan unek-unek saya. Sekarang tuh perasaannya sudah lega lah, Bu. Awalnya kan saya bingung apa yang harus saya lakukan, dengan tadi bantuan Ibu Rina juga kan membantu mengarahkan saya, jadi saya bisa dapat solusinya yang terbaik insya Allah. Sama-sama, terima kasih juga Bu Ya, Rahmi ya. sampai ketemu lagi, Bu. Ini sama-sama juga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Misda. Apa kabarnya Bu Rina? Iya, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Sama-sama sehat aja. Ya, Oh iya Ibu alhamdulillah, Rina, Bu. tadi Ibu melihat observasi Ibu pada saat coaching. Oh mantap sekali Ibu, luar Nah, biasa. Ibu terima kasih banyak. Iya sebelumnya, Bu. sama-sama. Ini tadi dari observasi yang Ibu laksanakan, coaching laksanakan tadi, ada 3 hal nih yang Ibu ingin tanyakan. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi? Ya, yang tadi saat dilakukan saat coaching ya Bu ya. Iya. Jadi tadi saya menggunakan alur Tirta untuk mengajukannya, yaitu yang pertama mengajukan tujuan kepada coach. Apa sih tujuannya yang ingin dicapai saat Iya. pertemuan tersebut? Nah, Iya. lalu yang kemudian mengidentifikasi apa yang Hadapi. dihadapi oleh coach tersebut. Jadi harus bisa-bisa tuh menggali ya permasalahan yang dihadapi oleh coach. Selanjutnya rencana aksi atau strategi yang akan dia lakukan oleh coachnya Bu. Nah, kemudian terakhir tanggung jawab dan komitmen yang dilakukan oleh coach setelah menjalankan strategi itu Bu, sesuai dengan alur kita untuk memudahkan coach dan menyelesaikan masalahnya Bu. Iya, berarti itu Ibu sudah melakukannya ya pada saat coaching tadi, luar biasa Ibu Iya, Bu. Rina. Untuk pertanyaan kedua Ibu Rina nih, kompetensi apa lagi yang dikembangkan? Nah, kalau kompetensi yang saya akan kembangkan ya Bu dalam proses coaching tersebut, yaitu pertama mendengarkan aktif Bu, sama yang kedua adalah membuat pertanyaan. Nah, kalau saat mendengarkan aktif itu kadang-kadang kita bisa buyar ya fokusnya Bu lah, karena ada sesuatu yang teringat mungkin ya. Jadi bagaimana nanti saya lebih berlatih kembali untuk mendengarkan permasalahan dari coaching. Yang kedua mengenai pertanyaan berbobot Bu. Nah, di situ kita harus bisa membuat pertanyaan yang kira-kira coach tersebut bisa terbuka dengan kita dalam segala hal permasalahannya. Jadi kan memudahkan kita membimbing untuk mengarahkan mendapatkan solusi terbaik. Iya, mantap Ibu Rina ya. Ini pertanyaan terakhir nih Ibu Iya, Rina Bu. ya. Nih, setelah dari 2 pertanyaan ini nih, apa yang dapat Ibu gambarkan dari kegiatan ini? Ya, yang terakhir ini apa yang saya dapatkan ya Bu ya dalam proses coaching tersebut, di mana saya bisa menjalankan alur kita ya Bu ya, bagus. bersama coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Membuat prinsip coaching Bu. Iya. Nah, lebih mengembangkan prinsip coaching itu yang dimana adanya kolaborasi, kemitraan terhadap coachingnya juga. Terus proses kreatifnya tadi dengan adanya pertanyaan berbobot tadi. Terus yang terakhir memaksimalkan kompetensi yang saya miliki. Maksudnya coachnya ya Bu ya, supaya mereka sebenarnya memiliki kompetensi yang bagus. Nah, tapi kadang-kadang coachnya itu nggak paham atau nggak sadar bahwa dia memiliki kompetensi tersebut. Nah, jadi itu digali kembali. Iya, terus digali ya Bu ya. Iya, betul.
Oke Bu, ini sudah cukup. Jawaban Ibu luar biasa. Mudah-mudahan nanti pada saat kegiatan yang lain Ibu saat meng-coaching Ibu dapat lebih mantapkan lagi ya Bu ya, lebih maksimal lagi. Bu atas doanya juga. Iya, sama-sama. Ibu permisi dulu ya Bu Inayat. Terima kasih ya. Ibu Sama-sama, ucapkan terima kasih juga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Misbah. Inggih. Apa kabar Bu Rahmi? Alhamdulillah sehat-sehat. Inggih. Kenapa Bu? Ini Bu, ulun ini ada masalah. Inggih. Masalah dari sekolah Bu. Iya. Ini masalahnya Bu, setiap saya memberikan pembelajaran tuh Bu, Hmm. ada saja yang mengganggu. Dari saya mengajarkan konsep, itu ada anak saya Bu yang keluar masuk. Jadi saya terganggu Bu dalam pembelajaran. Inggih. Jadi nih Ibu Misbah mau kita bicara nih ya Inggih. tentang itu ya. Jadi kita bicaranya nggak lama nih Bu, nanti paling 10 sampai 15 menit lah nanti paling lama. Jadi tadi Ibu Misbah ingin cerita pada saat mengajar ada aja gangguan gitu ya. Iya, Bu. Gangguannya dari Iya, anak Bu. muridnya. Kenapa kira-kira anak muridnya? Saya tuh kan Bu ya, setiap saya ngajar nih kan, mengajarkan konsep, ada aja mau keluar masuk gitu. Kadang-kadang ingin cuci tangan Bu, ingin ke WC, padahal saya pada saat memberikan konsep pembelajaran tiba-tiba aja kan seperti itu kan terganggu Bu. Iya. Nah, jadi seperti itu Bu. Nah, jadi saya bisa tarik kesimpulan nih. Jadi Ibu Misbah merasa terganggu oleh aktivitas siswa tadi ya, Iya, Bu. yang pada saat Ibu ingin serius mengajar, ada aja salah satu atau beberapa anak yang melakukan aktivitas di luar proses pembelajaran gitu ya Bu. Iya Bu, sering Inggih. keluar masuk gitu. Jadi kira-kira nih Ibu Misbah ingin percakapan kita nih setelah ini apa aja? Ya sih inginnya Bu ya, anak-anak saya itu fokus dalam menerima pembelajaran saya. Jadi anak-anak itu istilahnya lebih memperhatikan pembelajaran saya sehingga mereka dapat semangat belajar, lebih fokus, tidak keluar masuk lagi, seperti itu Bu saya ingin. Inggih, betul, bagus sekali Bu. Yang ingin Nun tanyakan nih sekarang, apa itu strategi yang akan Ibu terapkan nih supaya Ibu bisa menciptakan situasi proses pembelajaran yang kondusif, tidak ada anak yang beraktivitas sesuai kemauannya sendiri tadi Bu. Kalau saya sih rencananya ya Bu ya, saya pertama itu ingin membuat keyakinan kelas. Ya, betul. Dari nilai-nilai kebajikan, terus ingin mengadakan yel-yel supaya ada bersemangat, dan ditambah itu Bu media pembelajaran supaya tidak membosankan, seperti itu Bu. Inggih. Jadi pertama tadi saya garis bawahi ya Ibu. Jadi supaya siswa tadi tidak melakukan gangguan, dia melakukan aktivitas sendiri, Ibu akan melakukan keyakinan kelas, kemudian menciptakan tadi ada ice breaking atau games dan menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa ya Bu. Iya benar sekali Bu. Betul. Nah, kemudian selain itu apa lagi Bu? Apakah Ibu ingin misalnya mengetahui bagaimana nih kenapa anak itu bisa melakukan hal tersebut? Apakah itu berhubungan nanti dengan kebutuhan belajar siswanya Bu? Saya kira seperti itu ya Bu, karena anak saya itu rata-rata orangnya kayaknya gaya belajarnya itu kinestetik deh. Nah, kemungkinan saya akan membuat strategi pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi saya akan memilah-milah mana anak yang berkebutuhan visual, yang berkebutuhan auditori, dan yang berkebutuhan kinestetik. Dan yang anak-anak yang berkebutuhan kinestetik yang seperti keluar masuk itu nanti akan saya berikan media Bu, rencana. Ini. Jadi indikator siswa itu dia sudah terpenuhi kebutuhan belajarnya itu tadi apa saja Bu? Yang pertama minatnya kan Bu, minatnya dalam pembelajaran itu saya lihat tadi karena anak saya itu keluar masuk, saya akan berusaha itu tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi dulu. Saya akan pilih anak-anaknya, yang mana anak itu berkebutuhan auditori, yang mana berkebutuhan visual, yang mana berkebutuhan kinestetik. Nanti setelah itu materi-materi apa yang sesuai nanti akan saya sesuaikan dengan pembelajarannya Bu. Itu. Nanya nih, sekarang misalnya di level 1 sampai 10,
sekarang anak-anak Ibu itu berada di level berapa deh? Kayaknya masih di level 6 sih, Bu. Masih di level 6 ya. Iya. Kenapa, Bu, kira-kira? Ya, ya tadi, Bu, karena saya dari bercakap-cakap dari Ibu tadi kan, saya timbul ada menemukan solusi nih. Solusinya tadi saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Terus yang kedua menambahkan media supaya tidak membosankan, supaya anak itu lebih fokus. Nah, jadi itu nanti rencana saya yang akan tindak lanjuti, Bu, seperti itu. Tuh, jadi nanti setelah Ibu Misbah nih mengetahui minat siswa, kebutuhan belajar siswa dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu inginnya anak-anak Ibu nih naik ke level berapa, Bu? Inginnya sih sampai ke level 9 ya, Bu ya. Amin ya, Bu. Semoga bisa dilaksanakan nanti pada meningkat ya, Bu. Iya, Ke level 8 9. atau 9. Bagus, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Iya, terima kasih Nah, banyak, Bu. yang sekarang ulun ingin tahu nih, kapan ini Ibu akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menelusuri minat dan kebutuhan siswanya itu tadi? Kayaknya untuk minggu depan deh, Bu. Minggu depan ya. Iya. Kemudian untuk melaksanakan itu apa aja yang Ibu perlukan? Yang jelas ya, Bu, saya memerlukan itu tenaga bantuan ya, Bu ya. Dalam meningkatkan pembelajaran ya tadi dengan menggunakan media ya, Bu ya. Yang pertama dulu kan saya harus mendata dulu anak-anak tadi yang berkebutuhan diferensiasi yang auditori, visual, kinestetik. Terus yang kedua itu saya menggunakan media, Bu. Medianya itu nanti saya minta bantuan kawan yang ahli IT, Bu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Jadi itu ya, Bu. Jadi Ibu akan menerapkannya. Kemudian selain itu, Ibu tadi ingin berkolaborasi ya tadi dengan teman sejawat yang ahli IT untuk mengembangkan pembelajaran tersebut. Jadi bisa ulun simpulkan nih ya, Bu. Hari ini tadi Ibu sudah membukakan identifikasi masalahnya bahwa siswa itu banyak yang melakukan aktivitasnya sendiri, kelas menjadi tidak aktif yaitu, Bu, tadi. Jadi strateginya Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa ya, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Alhamdulillah. Jadi sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah tadi kita melakukan bincang-bincang ini? Alhamdulillah, Bu, rasanya rasa pulang saya ini. Iya, Saya bingung kemarin itu apa nih supaya anak saya ini tidak hilir mudik keluar dari pembelajaran. Jadi memang anak-anak Ibu kan di kelas itu ya, di kelas masih kelas rendah gitu ya, anak-anak itu memang lagi aktif-aktifnya. Iya, benar Ada sekali, yang Bu. ingin caper gitu. Cari perhatian. Iya, betul sekali. Jadi insya Allah dengan penerapan yang akan Ibu laksanakan nih tadi pembelajaran berdiferensiasi, semoga kelasnya bisa jadi lebih kondusif. Materi yang akan Ibu sampaikan nanti bisa sampai kepada anak sesuai dengan maksud dan tujuannya. Iya, Bu, benar sekali. Sama-sama, Bu. Iya, Semoga nanti bisa dilaksanakan secepatnya ya, Bu. Iya, terima kasih. Saya tunggu kabar baiknya. Amin. Alhamdulillah karena udah kabar kian Bu, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.